Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kita berdua dalam SMA 1 Bone Kreatif. Ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Ya, silakan. Pertanyaan pertama, Pak. Bapak ini guru honorer. Bisa dibilang gajinya tidak sebanding dengan pengabdian yang diberikan. Sebagai seorang pendidik, apa yang Bapak bisa sampaikan untuk memotivasi guru-guru lain? Saya mau menyatakan bahwa kita mengajar itu sejatinya adalah mengabdi untuk hidup pertiwi. Kita mengajar itu adalah mendidik anak-anak bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana anak-anak didik ini kepada mereka ke depan kita banyak menitipkan harapan. Indonesia ini, negeri yang kita cintai bersama ini akan jaya, akan tumbuh ketika generasi-generasi mudanya ini terpelihara dan terawat baik sejak hari ini. Tapi dalam banyak hal kita juga sering dianggap remeh oleh pihak-pihak tertentu oleh karena gaji kita yang dalam tanda kutip sedikit dan bahkan jauh dari kata cukup. Tapi ya begitulah dinamika dari sebuah kehidupan. Persoalan pihak lain melihat kita seperti apa itu adalah terserah mereka. Saya meyakini bahwa mengajar ini adalah sebuah tugas untuk keabadian. Sepanjang kita punya karir, kita punya nilai pengabdian yang luas di tengah-tengah masyarakat, saya pikir itulah yang menjadi ikhtiar dan perjuangan kita bersama. Dan itu adalah sebuah pilihan yang mulia. Jadi itu yang bisa jelaskan. Baik, Pak. Dari penyampaian Bapak tadi ada kalimat yang menarik, yaitu guru bekerja untuk keabadian. Saya ingin mendengar Bapak, silahkan. Bayangkan ya, kita punya peserta didik itu ada sekitar 300-an murid. Dalam 2 tahun sampai 3 tahun ke depan, mereka ini akan lulus dan tersebar di seluruh Indonesia untuk mengejar mimpi dan cita-citanya. Dalam proses perjalanan waktu ke depan, mereka ini akan ada yang jadi polisi, tentara, wartawan, sarjana-sarjana teknik, sarjana muda, dan lain sebagainya. Setelah itu mereka akan bekerja, akan berkarir sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ini kan luar biasa manfaat kita sebagai pendidik. Kita mampu melahirkan generasi yang bekerja dan berkarir di bidangnya masing-masing. Ini kan pekerjaan yang berhubungan dengan keabadian tadi. Ketika hari ini kita berkarir, mengabdi di tengah-tengah masyarakat sebagai pendidik, suatu saat nanti kita misalnya telah berpulang, ini kan akan ada generasi-generasi yang mengingat kita bahwa mereka-mereka yang pernah belajar sama didikan kita di kelas, mereka akan selalu terkenang bahwa dia telah terlibat di dalam proses kehidupan saya sehingga saya menjadi seperti yang saat ini. Itulah yang kita sebut dengan kerja-kerja keabadian. Kemudian satu hal yang selalu diingat di dalam proses perjalanan seorang pendidik, bahwa di sepanjang karir dan pengabdiannya mereka selalu ada generasi yang datang dan pergi. Mereka lah yang mempersiapkan generasi-generasi tunas-tunas bangsa yang akan mengisi kemerdekaan. Saya pikir disitulah seninya kita sebagai seorang pendidik, di mana saja kita berada. Baik, Pak. Sekarang pertanyaan yang ketiga, Pak. Ya, silakan. Pada akhirnya ada situasi di mana kita merasa jenuh akan segenap aktivitas yang kita jalani hari-hari. Ya.
Apa yang Bapak lakukan sebagai pengisi kekosongan waktu Bapak? Ya, jadi hal yang manusiawi ya, setiap manusia itu ada situasi di mana dia merasa jenuh, merasa bosan terhadap rutinitas dan aktivitas yang mungkin dirasa terlalu berlebihan atau beban ganda yang berat. Itu ada situasi di mana kita jenuh dan bosan. Saya terkait hal itu saya punya semacam siasat atau tips-tips tertentu untuk mengantisipasi hal-hal itu. Saya kebetulan di rumah ada perpustakaan kecil. Di situ saya bisa menggunakannya untuk baca buku, kemudian bersantai, melepaskan hal-hal yang menjadi beban-beban pikiran itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua saya lakukan adalah saya biasa menulis hal-hal yang inspiratif, hal-hal yang positif di Facebook. Jadi ada kalanya kegelisahan-kegelisahan itu saya curahkan saja lewat media sosial. Saya sampaikan hal-hal yang positif. Yang ketiga yang saya lakukan itu adalah saya sering berbagi pendapat dengan murid-murid dan peserta didik. Saya menyampaikan motivasi, hal-hal yang positif kepada mereka. Juga sebaliknya mereka juga menyampaikan ya kegelisahan-kegelisahannya ketika dia berada di kelas, ketika berada di rumah, dan harapan-harapan ke depan seperti apa. Jadi di situ ada proses perjumpaan pemikiran antara saya dan mereka sehingga terjadi dialog-dialog dan proses pendidikan yang positif. Sehingga kejenuhan saya di kelas itu bisa terantisipasi dengan hal-hal saya kira. Sekarang pertanyaan yang terakhir Pak. Ya. Saya ingin Bapak menyampaikan pesan-pesan untuk para guru honorer. Ya, banyak sebenarnya pesan yang bisa ingin saya sampaikan kepada teman-teman honorer. Tapi yang saya ingin tegaskan kepada teman-teman bahwa kita jangan lupa dengan eksistensi diri kita sebagai seorang pendidik yang sering disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Di mana saja kita berada, silakan kita berbeda tempat, berbeda latar belakang, tapi satu yang kita bisa lakukan adalah mari menciptakan generasi-generasi yang unggul yang bisa berkontribusi lebih untuk kemajuan Ibu Pertiwi yang kita cintai ini. Tetap semangat, tetap santai, yakin usaha sampai. Demikianlah, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.